Duhai Allah, kami sadari amanah yang Engkau berikan ini tidak mudah ya Rabb. Sedangkan pundak-pundak kami begitu lemah ya Rabb. Maka itu kami mohon ya Rabb, kuatkan pundak-pundak kami dalam mengemban amanah-amanah yang Engkau berikan ini ya Rabb. Bimbinglah lisan ini agar mengatakan yang baik-baik saja ya Rabb. Bimbinglah mata ini agar melihat yang Engkau ridhoi saja ya Rabb. Bimbing langkah ini agar Engkau jadikan hidup kami sebagaimana yang Engkau mau, bukan yang kami mau. Duhai Allah, kami berjuang di jalan dakwah ini bersama sahabat-sahabat kami di dunia, maka izinkan kami bisa berkumpul kembali dengan seluruh pengurus YAI Pusat, YAI Cabang, dan keluarga besar peradaban EOA di surgamu kelak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Farida atas me time-nya. Alhamdulillah Pak Herno juga sudah bergabung. Kita akan lanjut ke pembacaan visi besar peradaban EOA sekaligus 3 core value. Mungkin boleh ditampilkan Kang Ahmad atau Kang Dudi biar dipimpin oleh Pak Herno. Ustaz Dodi bisa dijadiin co-host dulu Ustaz untuk di share screen. Iya, nggak apa-apa Pak Herno, silahkan dibantu baca visi besar peradaban OA, silahkan dipimpin. Suaranya kecil. Nah, udah kedengaran nih, Mas? Oke. Ini lanjut. Bacakan aja kan. Iya, baca bareng-bareng Bapak yang pimpin. Ya. Baik. Semoga kita sama-sama bisa memujamkan visi-visi ke dalam dan kita sehingga visi YAI berjalan baik. Bismillah. Visi besar peradaban EOA. Visi besar peradaban EOA. Mewujudkan satu sistem terpadu. Mewujudkan satu sistem terpadu. Untuk mencetak pribadi. Untuk mencetak pribadi. Yang kokoh dan mandiri. Yang kokoh dan mandiri. Mampu memperbaiki. Memberikan perbaikan. Dan kontribusi terdepan. Bagi masyarakat. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta pada peradaban dunia. Sesuai dengan potensi terbaik. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Record Itu aja, Tri. value. Lanjut. Lanjut, Herno. Ini dibacakan juga berarti. Iya, Mana bacanya? 3 core value. three core value. Three core value. Apa baru Three. gabung ini. Iya, iya. 3 Oh. core value. Three Three core value. Satu, sincerity atau ketulusan. Sincerity, ketulusan, Humbleness atau rendah hati. Humbleness, humbleness, rendah hati, rendah hati, Loving kindness atau penuh cinta. loving kindness, penuh kindness, cinta. penuh cinta. Insyaallah. Itu aja. Iya. Makasih udah diberi kesempatan untuk Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Herno atas pembacaan visi besar peradaban DOA sekaligus three core value-nya. Kita lanjut ke materi kali ya. Atau mau ke Kang Dudi dulu? Silahkan Kang Dudi. Kang Dudinya kemana? Cek. Atau mau diwakili? Silahkan, silahkan. Soalnya Putus-putus Ustadz. Putri. Putus-putus Kang Dudi. Cek dulu Kak Putri soalnya jelas. Cek. Masih belum jelas. Cek Ya. jelas suaranya. Pasti putus-putus. Mungkin harus manjat dulu Kang Dudi. Cek. Assalamualaikum. Jelas suaranya. Oke. Afan. Afan ada backsound-nya. Oke, lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmati ala tatimus sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di meeting Zoom pembinaan rutin cabang YAI di malam hari ini. Sebelumnya mau tanya dulu nih kabarnya nih. Masih pada ingat kalau ditanya kabarnya, jawabannya apa? Jawabannya alhamdulillah. Luar biasa, semangat membahagiakan umat. Allahu Akbar. Luar biasa, Kak Juli memang paling semangat ya. Boleh dinyalakan mic-nya ya, yang memungkinkan boleh nyalakan mic-nya. Jawabannya nanti alhamdulillah, luar biasa, semangat membahagiakan umat. Allahu Akbar. Siap ya. Baik. Baru 5 orang yang menyalakan mic dari 35. Silakan yang lain boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum. Sangat sekali ya Kang Soleh ya, insyaallah. Allahu Akbar. Nah, belikan telur bebek. Udah pergi abang. Ya, silakan siap. Saya coba cek dulu ya. Bagaimana kabarnya para amilin dan amilat di seluruh Indonesia? Alhamdulillah. Luar biasa, semangat membahagiakan umat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa semangatnya. Sekali lagi ya, bagaimana kabarnya para pejuang kebaikan di seluruh Indonesia?
Alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar luar biasa. Semangat biasa. membahagiakan umat. Allahu Akbar. Allahu Allah Akbar. Akbar, Masya Allah, luar Allahu biasa. Akbar. Oke, sebelum ada beberapa pengumuman dan lanjut nanti ke materi, kita coba serahkan dulu ke Kang Ain karena sekarang sudah pekan keempat ya bulan Mei ini. Yang Panglima Sahaja kita. Coba Kang Ain sudah standby. Silakan Kang Ain boleh melaporkan capaian sahajanya yang sudah masuk di pertanggal 26 Mei ya. Berarti ada beberapa hari lagi tuh. Tafadhol Kang Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngecek suara saya jelas. Jelas, Kang. Aman. Masa depan saya jelas. Insya Allah. Jelas. Insya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua. Sebenarnya insya Allah ada info penting juga yang insya Allah nanti disampaikan selain memang update capaiannya. Yang pertama adalah ini adalah peralihan. Jadi insya Allah dimulai bulan Juni insya Allah karena hasil adendum itu sahaja itu ada di pengembangan cabang ya. Jadi insya Allah nanti yang mendirect sebagai koordinator sahaja itu Kang Tegar. Ya, siapa? Boleh dibuka mic-nya? Siapa? Kang Tegar. Kang Tegar. Ya, itu informasi pertama. Informasi kedua, saya sudah share capaian sahaja per tanggal 26. Berarti H-6 hari ya. Sekarang hari Jumat dan akhir bulan itu di tanggal 31 di hari Rabu. Ya. Jadi kembali sebelum nanti Kang Tegar yang mengambil alih untuk mengkonfirmasi sahabat-sahabat semua dan membersamai sahabat-sahabat semua di Kenceng Sahaja. Yuk ya kembali seperti yang sudah semangatnya dulu ya, semangatnya terus ditambah, terus digaskan ya, karena dari awal sahaja itu bukan untuk pribadi, sahaja itu bukan untuk keluarga, tapi adanya sahaja itu untuk umat ya. Dan disebut umat itu bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, bukan 100-200 orang ya, tapi untuk seluruh ya. Dan saya ucapkan jazakumullah khair pada sahabat-sahabat semua yang membersamai ini kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun. Karena dulu waktu awal itu kan baru 2020 itu baru 45 ya, 45 cabang. Jadi belum 43 cabang bukan ya. Belum 86 seperti sekarang. Ya, 3 tahun kurang lebih membersamai. Jadi sahabat-sahabat semua nantinya akan disapa oleh siapa tadi? Oleh Kang Tegar. Kang Tegar ya. Jadi saya sering menulis dan memposting juga di salah satu status di Facebook pernah, terus di status di WA juga pernah, sama setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu juga ada orang. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah apa legasi yang kita tinggalkan, ya? Apa jadi jariah, jadi amalan yang terus-menerus terhubung walaupun memang
usia atau umurnya terputus atau malah jadi dosa jariah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jadi yuk semangat semua bikin legacy, bikin hal yang baik untuk nanti ke depannya jadi amal jariah, jadi warisan terbaik ya bagi kita, bagi umat ya, tentunya bagi umat. Sahaja memang dari awal itu waktu bergabung ya sama ya, sebenarnya saya pun kaget tuh nggak nyangka bakal segede gini, Sahaja bakal segede gini, saya nggak nyangka ya. Tapi itulah hidup, terus berkembang, terus bertumbuh ya, dan yang jelas terus memberi manfaat, bukan tentang apa yang kita dapat, tapi apa yang selalu kita berikan, manfaat apa yang dirasakan oleh orang lain. Hidup adalah tentang memberi manfaat, terus dan terus menjadi orang baik, seperti itu ya. Nah, ini saya izin ya, kalaupun takutnya ada beberapa sahabat-sahabat di sini yang memang belum ada di grup ya. Jadi saya izin share screen juga. Apakah sudah muncul? Muncul belum? Muncul nggak? Belum Kang, masih proses. Belum ya? Sekarang? Saya belum. Sudah. Belum ya? Oh sudah. Sudah? Oke. Udah Kang, udah ada Kang. Oke. Ya, itu di bagian kiri itu head to head ya. Jadi yang bulan April dengan sekarang bulan, di saya tulisannya saja pekan keempat ya, karena hampir pekan akhir. Dan Senin berarti udah mulai pekan akhir di bulan Mei ini. Berarti memang tinggal menghitung hari sekitar 5 hari ya. Jadi sahabat-sahabat semua, perjalanan Sahaja yang 3 tahun kurang lebih ya, 3 tahun di masa bareng-bareng sama saya itu dari 2020, 2021, 2022 berarti ya. Itu di awal saya sudah bilang bahwa kita tembus di 300 juta dengan kontribusi dari 43 cabang. Itu tembus di 300 juta. Lalu 2021 ya, 2021 kita ada yang tahu 2021 di berapa? Datanya ada di sini. Nah ini ya, 2021 kita di 4,6 M. Dan tahun kemarin kita 2022 itu di 6,9 M, kurang lebih 7 M ya. Dari 4,6 M ke 7 M ya. Saya bilang ini angka yang luar biasa ya untuk hal kecil seperti anak cancel. Jadi lebih pada mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu bukan hal kecil ya, bukan hal kecil. Kecil mungkin kita terkumpul semua canceling dari kontribusi dari 86 cabang yang ada di Atama, itu ternyata tahun kemarin 7M ya. 7M itu untuk membangun cabang, untuk support BJB, untuk support program-program YAI, untuk perbaikan sekretariat atau menyewa untuk sekretariat juga ya. Ini angka yang besar ya, 7M. Di depan kita ya,
ketika nanti jadi udah fix ya Laz Abul Yatama, ada target yang lebih besar lagi ya. Dan semoga Allah mudahkan, semoga Allah selalu membersamai kita agar apa yang kita lakukan Allah berikan kemudahan ya, berikan kemudahan. Tentunya apa yang kita lakukan ini adalah jalan agar kita dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Dan ini pekan ini mungkin kalau secara penurunan terjadi saya suara saya masih jelas? Masih. Masih jelas ya. Jadi di bulan ini ada penurunan karena pertanggal 26 ini baru sekitar 12 cabang yang masuk ya, dari total tuh kurang lebih 66 yang aktif ya, cabang yang aktif. Berarti dari 86 itu ada sekitar 20 cabang yang tidak aktif secara sahajanya dengan berbagai kendala yang ada di dalamnya. Itu pun sudah mensiasati dengan Putus-putus Kang. EST eksklusif sahaja training. Afwan Kang Ain putus-putus suaranya. Yang mencapainya adalah apa disediakan bisa ya. Setelah kemarin hari itu kita surat ya, dan mudah. Halo? Sekarang udah jelas? Bos. Terpental Kang Ainnya kayaknya ya. Kang kayaknya terputus nih sinyalnya kebetulan. Ini ada di samping saya juga. Jadi nitip pesan juga tadi untuk disampaikan ke teman-teman terkait sahaja. Jadi untuk bulan ini tuh per tanggal 26 ya, dari total 66 cabang, 66 cabang yang baru menyetorkan 20% kredit itu baru sekitar 12 cabang gitu. Barangkali mungkin yang katanya bisa ditunggu untuk cabang-cabang yang lain, untuk laporannya bisa di-share ke pusat cabang. Kalau gitu ini Kang Ain udah mulai nyambung lagi. Afwan ya, tadi sempat terputus. Intinya tadi sudah saya share di baru sekitar 12 yang masuk ya. Dan mungkin ada berbagai kendala. Semoga Allah mudahkan, lancarkan semuanya. Paling itu saja bisa saya sampaikan. Terus berjuang sahabat-sahabat semuanya. Karena apa ya? Sebagai pewasilah kebaikan itu belum ada istirahatnya ya, karena dunia ini tempat berlelah-lelah saja. Insya Allah nanti kita istirahatnya di surganya kelak ya. Kami bisa bareng-bareng. Mohon maaf atas berbagai kesalahan selama selalu 3 tahun ini membersamai ya. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Terima kasih jazakumullah khair atas berbagai support pada saya, pada Abu Liyatama, pada Sahaja ini ya, support bareng-bareng karena ini bukan kinerja 1-2 orang lain, tapi ini bersama ya, bersama sahabat-sahabat semua yang ada di cabang. Dan ini pun lumrah, sudah lumrah, namanya pergantian sebuah organisasi, sebuah sistem ya, ini udah biasa ya. Mohon disikapi dengan bijak, disikapi dengan positif ya, selalu ya, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orang ya, seperti itu. Jadi terus semangat sahabat-sahabat semua, tetap doakan saya, tetap doakan keluarga saya ya, bersama ya, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah kan saya akan terus membersamai ya, sahabat-sahabat semua di masih di fundraising, masih di tim penghimpunan, Insya Allah. Dan kalau ada yang mau sharing-sharing pun jangan sungkan, Insya Allah ya. Kemana-mana. Jadi adendum yang baru itu menetapkan bahwa Sahaja itu ada di pengembangan cabang. Jadi tidak dipegang fundraising pusat. Gitu, seperti itu. Jadi ada peralihan antara saya dengan Kang Tegar ya. Kang Tegar yang dulu dikenal sebagai admin Sahaja, Insya Allah akan menjadi koordinator Sahaja ya, membersamai sahabat-sahabat semua yang ada di cabang ya. Tetap terus semangat sahabat-sahabat semuanya ya. Insya Allah selalu ada ya. Dan jika ada yang ingin di-sharingkan atau apa, silakan, boleh ya, boleh nanti disampaikan aja, mau japri atau mau telepon, mau bebas ya. Itu paling yang biasa saya sampaikan, terus semangat ya, karena kondisi apapun tetap umat nunggu kita ya, umat nunggu kita terus jadi orang baik ya, terus jadi jadi arena untuk memperbaiki diri ya. Ini pun terjadi berbagai muhasabah buat saya pribadi. Sekali lagi saya mohon maaf atas berbagai kehilapan selama membersamai kurang lebih 3 tahun. Mohon maaf, dan saya terus minta doanya sahabat-sahabat semua ya, doakan agar kita selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan segala sesuatunya, dan selalu berada di jalan, tentunya di jalan kebaikan untuk membahagiakan umat semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Kang Ain ada yang nanya tuh, Kang Ainnya kemana? Kok pergi? Gak pergi. Jadi ada Zoom itu alih divisi ya. Jadi Sahaja itu ada di bawah pengembangan cabang, bukan di tim penghimpunan YAI pusat. Gitu ya. Jadi Kang Ain di situ aja. Saya lebih jelasnya saya dipanding offline. Jadi yang penetrasi ke perusahaan, ke instansi, itu saya. Insya Allah. Jelas ya, berarti Kang Ainnya nggak kemana-mana ya? Nggak kemana-mana. Ya, ada yang takut ditinggalkan sepertinya. Ya, lanjut Kang Dudi. Jangan. Jelas ya Kak Putri ya? Jelas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan karena tadi dari saya ya. Bismillah, sahabat semua. Ya, tadi yang disampaikan oleh Kang Ain. Jadi di pusat ada beberapa pergantian posisi ya. Jadi memang tidak kemana-mana. Ini sampai ada yang nangis-nangis. Bang Reza lagi dengerinnya sambil makan biasanya Bang Reza, jadi nggak fokus. Insyaallah. Jadi Kang Ain tetap di Abu Liyatama, hanya saja di funding pusat ya. Jadi ini insyaallah pengumuman resminya bahwa
untuk di pengembangan cabang ke depannya, insya Allah akan ditambah personilnya oleh Kang Tegar yang akan lebih banyak dan sering lebih intens lagi nanti membersamai teman-teman. Yang sebelumnya mungkin teman-teman semua kalau konsultasi gitu ya, curhat di admin pengembangan cabang itu sampai per hari ini masih dipegang oleh saya. Dan nanti insya Allah dibantu di pengembangan cabang itu oleh Kang Tegar. Dan termasuk tadi, karena pengembangan cabang itu, cabang YAI itu persoalannya sangat kompleks ya. Sahabat semua kita menyepakati ya semuanya ya. Semuanya menyepakati bahwa semua cabang pasti punya persoalannya masing-masing. Maka di pengembangan cabang itu ditambahkan plus bagian sahajanya, karena sahaja itu salah satu bagian dari satu kesatuan yang ada di cabang YAI. Kalau sahajanya mau meningkat, maka yang harus diperbaiki juga cabangnya itu sendiri, gitu ya. Sepakat ya teman-teman ya. Maka insya Allah justru kita ambil positifnya dengan digabungkannya sahaja dengan pengembangan cabang itu, insya Allah akan lebih konferensif ya, lebih secara menyeluruh pembinaannya. Nanti yang kedepannya akan dibersamai oleh Kang Tegar seperti itu. Kak Dinda lagi, Kang Dudi jangan kemana-mana. Terus pertanyaannya pengembangan cabang sama Kang Tegar saya kemana? Nanti ada yang lebih berhak sepertinya yang mengumumkan. Kayaknya nggak enak kalau saya ngumumin sendiri. Itu. Baik, langsung saja kita coba minta Kang Tegar ya speak up 5 menit atau 10 menit ya. Jangan lama-lama lah 1 jam ya. Ya, sapa-sapa gitu Kang Tegar. Sebagaimana saya saat 2021 ya dikenalkan oleh Pak Taskam dan Pak Ismail, saya juga waktu itu disuruh ngomong. Oke, sekarang saya yang minta Kang Tegar, silakan boleh. Ada yang mau disampaikan kepada seluruh keluarga besar yang ada di YAI cabang seperti itu. Silakan Kang Tegar, tafadhol. Syukran Ustaz Dudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Pertama-tama dari saya barangkali tentu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya, khusus untuk Kang Aen. Jadi memang Kang Aen ini sebetulnya kakak saya, tapi bukan kakak kandung, kakak organisasi ya. Jadi kita sebetulnya sebelum masuk ke YAI memang satu organisasi. Kang Aen tuh angkatannya di atas saya gitu, dan jadi kita memang udah kenal lebih lama gitu. Tapi memang alhamdulillah dipertemukan kembali di Abuliyah Tama Indonesia, dan ya berjalannya waktu barangkali Kang Aen menjadi guru saya juga ya. Saya banyak belajar ke Kang Aen gimana caranya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang, kemudian bagaimana bisa mengelola. Izin suara Kang Tegar bergema ya. Kenapa ya? Cek, bismillah. Kalau ini gimana suaranya, udah mending gitu? Aman, alhamdulillah. Nah, ya Kang Aen juga barangkali ya guru saya juga gitu. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sosok Kang Aen, dari mulai bagaimana sih cara berinteraksi dengan orang dengan lebih baik gitu. Kemudian bagaimana mengelola sahaja, dan masih banyak banget ilmu-ilmu yang sudah yang alhamdulillah bisa diambil dari sosok Kang Aen. Itu alhamdulillah. Dan saya pun semenjak kenal Kang Aen, saya belajar banyak ngemil juga dari Kang Aen nih. Jadi ke bawah-bawah sama Kang Aen, saya suka jadi suka ngemil. Dan apa namanya tuh? Dan saya izin menegaskan kembali barangkali ya, insya Allah Kang Aen nggak kemana-mana, nggak lepas gitu aja. Insya Allah Kang Aen masih ada di Abuliyah Tama Indonesia, dan insya Allah masih membersamai saya juga dalam mengelola sahaja, karena memang apa namanya tuh saya juga nggak bisa langsung
peralihan sahaja dari Kang Ayan ke saya itu nggak bisa langsung gitu, tentu perlu bertahap gitu dan masih dibimbing juga sama Kang Ayan sampai saat ini gitu. Di mana ada Kang Ayan di situ ada, nah ada titik-titik, sebetulnya bisa ada titik-titik, bisa ada kopi, bisa ada saya juga, ada Tegar juga gitu. Dulu satu organisasi, sekarang satu kerjaan, dan memang kita juga di rumah tetanggaan juga gitu. Jadi ketemunya Kang Ayan lagi, Masya Allah. Makanya nanti barangkali sahabat kalau saya slow respon bisa colek Kang Ayan karena dari situ insya Allah nggak akan jauh, ada saya juga gitu. Saya ucapkan salam kenal kepada semua sahabat-sahabat saya. Barangkali ada yang saya baiknya sebut ayah bunda juga ya, orang tua saya. Perkenal dan sebagian mungkin sudah pernah berkomunikasi juga dengan saya, tapi izinkan perkenalkan kembali, nama saya Tegar, di mana saya sebelumnya itu memang ketika masuk ke Abul Yatam Indonesia itu jadi admin sahaja, adminnya Kang Ayan yang ngebantu ngechat teman-teman yang ada di cabang ya, terutama terkait sahaja. Cuman memang pada saat itu ada perubahan dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar ya, perubahan di dalam organisasi itu, dan itu bagus selama perubahan itu untuk mencapai perbaikan yang lebih baik lagi gitu. Nah setelah jadi admin saja dulu berubah jadi fundraising offline dan juga PJ event-event yang ada di AI juga gitu, dan termasuk proposal pun insya Allah saya pegang gitu, sama kayak kemarin ya, proposal Ramadan di tahun ini, dan juga proposal Yatim Fest juga itu saya yang buat gitu. Kemudian karena barangkali mungkin para pengurus, para kadip melihat potensi saya, oh kayaknya ini lebih cocoknya di pendaya gunaan nih bareng Kang Dudi. Jadi alhamdulillah memang ada perpindahan, cuman memang saya juga nggak menyangka tadinya tuh ternyata sahaja juga ikut gitu. Kirain cuman saya aja, tapi sahaja juga ikut gitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini memang jalan yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin izin share background saya sendiri. Memang kalau dari saya sendiri sebelumnya tuh pernah berorganisasi juga, dari SMP udah doyan berorganisasi, itu awal mula di IPM. Nah ini bareng Kang Ayan nih, Kang Ayan angkatan senior dari saya gitu. Saya pertama kali masuk tuh organisasi itu IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian dari IPM naik ke Pemuda Muhammadiyah, ketemu Kang Ayan juga, alhamdulillah. Kang Ayan teh bidang apa di Pemuda teh? Saya lupa lagi. Oh, Kang Ayan wakil ketua ya. Saya juga sama wakil ketua. Cuman kalau saya membidangi keorganisasian, dan alhamdulillah kita juga, saya dan Kang Ayan juga masuk di kepengurusan Muhammadiyah di Ranting Cipadas dan cabang Sukajadi ya. Kalau di Ranting saya sebagai ketua sebagai sekretaris, Kang Ayan sebagai ketua majelis tablik gitu. Dan saya juga saat ini aktif jadi marbot di Masjid Al Mukarramah, dan ngebantu memakmurkan masjid. Ada banyak banget kegiatan masjid, dan juga saat ini qadarullah saya diamanahi sebagai ketua di Bandung Horsebow Community gitu, atau komunitas panahan berkuda Bandung. Teman-teman kalau mau kepo tentang panahan boleh banget ya. Izin ini ya, izin promosi juga, teman-teman boleh kepo IG-nya Bandung Horsebow. Nah, ini alasan kenapa makanya dulu waktu pertama kali tampil di Zoom, Pak Taskam tuh manggil saya tuh coach gitu, karena saya emang hobinya panahan, jadi manggilnya coach aja. Nah, awal dari Pak Taskam manggil coach, yang lain pada ikut-ikutan. Masya Allah. Itu mungkin tentang saya pribadi, mohon bimbingannya ke sahabat-sahabat semua. Saya pun masih belajar, dan mohon kerjasamanya juga. Insya Allah untuk kedepannya mungkin saya siap melayani teman-teman untuk menerima sharing-sharingnya barangkali, ataupun hal yang lainnya. Insya Allah
akan saya berusaha gitu untuk memenuhi amanah untuk menemani teman-teman semua gitu. Dan memang di pengembangan cabang ini saya ada 3 job desk utama sebetulnya. Pertama terkait pengembangan cabang atau mengelola cabang ya. Kemudian yang kedua mengelola sahaja dan yang ketiga mengelola relawan. Jadi ada 3 terkait pengelolaan cabang, pengelolaan sahaja dan pengelolaan relawan. Dan ini pun jadi amanah berat banget buat saya pribadi karena memang apa ya istilahnya tuh banyak PR juga yang harus saya laksanakan. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Kang Ayen. Kemarin pun saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Kang Ayen, sempat menganalisa gimana sih kondisi objektif tiap daerah gitu, dan memang gimana kondisi objektif tiap daerah, gimana mitigasinya dan segala macam gitu. Dan barangkali saya pun harus membangun ada sistem yang harus dibangun juga gitu secara dari organisasi, kaderisasi yang ada di Abulia Tama dan lain-lainnya gitu, Masya Allah. Ditunggu di Deli Serdang untuk melatih santri Tayyib panahan Kang Tegar, Masya Allah. Untuk saat ini qadarullah baru ngelatih teman-teman Oki nih. Mudah-mudahan kedepannya bisa ngelatih teman-teman yang lainnya. Masya Allah. Hatur nuhun, hatur nuhun. Mungkin itu dari saya. Mohon bimbingannya, mohon doanya, doa yang terbaik. Sama-sama mendoakan dan izin saya belajar ke sahabat-sahabat semua. Mungkin itu saja. Kalau dari saya, hatur nuhun, Kang Dudi, sahabat semua, ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Tegar nih, Masya Allah ya. Udah ada pada nggak sabar nih ya, pengen Coach Tegar hadir. Insya Allah ya, luar biasa ya. Ada yang bisa manah doang, ada yang bisa berkuda doang. Nah, beliau bisa dua-duanya. Bahkan bisa sambil berenang biasanya. Enggak, canda. Insya Allah ya, insya Allah kita sama-sama saling menguatkan ya. Dan saya nggak akan kemana-mana. Nggak ada perpisahan di malam ini sebetulnya. Oke, terima kasih Coach Tegar, Kang Ayen yang telah mengumumkan info-info terkini dari YAI. Dan betul yang disampaikan Kang Tegar tadi, Coach Tegar apa Kang Tegar nih enaknya nih. Kalau di pusat emang dipanggilnya Coach Tegar ya, luar biasa memang. Apa aja bisa ngajarin ke pengurus-pengurus lain. Betul tadi, memang dalam organisasi hal yang biasa ya. Sebagaimana teman-teman cabang selama saya membersamai pun hal yang biasa. Dilantiknya siapa, nanti berapa bulan kemudian posisi ini berubah gitu ya. Posisi ini digantikan oleh siapa, antara memang orang yang sama atau orang yang berbeda, ada orang baru yang masuk dan yang lain-lain, kondisi yang lainnya gitu ya. Ya kenapa? Karena memang betul yang disampaikan tadi, hal yang wajar dalam dinamika organisasi, tinggal bagaimana kita mengolah rasa kita mungkin ya, mengolah emosi kita. Kalau bicara nggak nyaman, mungkin teman-teman semua yang udah nyaman dalam satu posisi dipindahin, terus harus beradaptasi lagi dengan kondisi yang ada gitu ya, pasti nggak nyaman ya. Disebut kalau kita mementingkan perasaan kita sendiri gitu ya, ego kita sendiri pasti nggak nyaman. Ini yang saya sampaikan juga ke teman-teman yang lain, karena nggak hanya Kang Ayen dan Coach Tegar yang ada perpindahan, tapi ada beberapa juga akhirnya saya sampaikan hal ini juga. Tapi yang harus kawan-kawan ingat semua ya untuk nasihat untuk saya pribadi juga, bahwa ada tujuan yang jauh lebih besar ya, ada visi misi yang sama-sama sedang kita tempuh, yang sedang kita perjuangkan. Maka ketika tujuan itu, visi itu yang kita ingat, maka ego, perasaan tadi itu sudah nggak kerasa lagi gitu, insya Allah ya. Kalau saya pribadi jujur gitu ya, awalnya kan dibersamai oleh Pak Ismail gitu ya, Kang Ismail, teman-teman semua panggilnya Kang Ismail, nemenin saya gitu sebagai leader di pendayagunaan. 6 bulan yang lalu beliau diamanahkan di penghimpunan, terus dan itu juga selalu diingatkan oleh beliau gitu dari awal.
bahwa antum gak hanya di pengembangan cabang gitu. Saya menempatkan antum tidak hanya sebagai admin, dan itu yang saya sampaikan juga sekarang ke Kang Ahmad gitu ya, nanti mungkin ke Kang Tegar juga seperti itu, dan betul terjadi gitu beliau di penghimpunan, dan ya memang betul tadi tak nyaman, tapi ya ala kulli hal itu semua sudah Allah atur, dan bagaimana kita tadi fokus pada tujuan kita, insyaallah. Baik, sudah jam 25.04, mungkin materinya tidak terlalu banyak sebetulnya, tapi saya coba sharing ya, karena ini udah banyak informasi update terkini. Bismillah, izin saya share screen. Bismillah. Jadi nanti pelan-pelan ya teman-teman semua yang biasa konsultasi, curhat tentang kecabangannya, udah mulai pelan-pelan nih beralih, nanti saya arahkan ke Kang Tegar gitu ya. Kalaupun masih ada yang ke saya, nanti mungkin nggak saya jawab, tapi saya teruskan ke Kang Tegar. Itu yang dilakukan dulu saat peralihan saya dengan Pak Ismail. Masih banyak gitu yang curhat ke Pak Ismail, tapi tetap diteruskannya ke saya gitu. Dan nanti pelan-pelan saya akan terus mengenalkan tidak tidak sekali dua kali gitu ya. Nanti di grup-grup juga akan dimasukkan ke Kang Tegar gitu ya. Seperti itu teman-teman semua. Bismillah, ini materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini untuk menguatkan, tapi kita akan fokus ke asesmennya. Ini sudah disampaikan berapa pekan yang lalu, 2 atau 3 pekan yang lalu oleh Pak Kamal, sosialisasi kurban. Ini untuk menguatkan juga, barangkali teman-teman 2 pekan yang lalu ada yang belum hadir. Jadi insya Allah di tahun ini teman-teman semua kita akan menjalankan program kurban itu spesifik judulnya, yaitu untukkan yatim ya. Jadi kita betul-betul fokus kepada yatimnya. Maksudnya di saat sebelum-sebelumnya itu kita kan kurban bahagiakan Indonesia di tahun 2022, 2021 kurban peradaban, dan 4 tahun sebelumnya dari awal YAI sampai 2020 itu kurban bahagia bagi 1, bagi 2, dan itu setelah ditelaah ya oleh guru-guru kita, dan alhamdulillah sekarang kita juga dibimbing oleh guru-guru kita, ada Furqon, ada Faiza Institute, ada Makom 8, itu guru-guru yang luar biasa yang pengalaman di bidangnya belasan tahun, beliau-beliau mengurusi soal marketing komunikasi di lembaga yang sudah cukup terkenal ya di Indonesia. Dan ketika ditelaah, memang ketika kita mau mengenalkan Abulia Tama ke masyarakat ya, Abulia Tama dengan kembali lagi ke hitohnya, kembali lagi ke namanya, bapaknya yatim, maka ini kata-kata yatim ini harus terus sering-sering diulang ya. Dan ada satu lagi yang satu kata kunci yang juga diulang, yaitu utuh, kata utuh itu sendiri. Yang kita udah mulai di bulan Ramadan kemarin. Ramadan utuh, jadi lupa, sering dengerin kui jadi Ramadan utuh apa kemarin program Ramadan kita? Ada yang masih ingat? Utuh untuk yatim, Ustaz. Untuk yatim. Ramadan utuh untuk yatim. Daerah gitu yang jawab, Kak Ahmad. Ramadan utuh untuk yatim. Nah ini, Masya Allah. Terima kasih Kak Juli. Ramadan utuh untuk yatim. Ada kata yang sama ya, utuhnya dan yatimnya. Dan branding kita Abulia Tama Indonesia nanti ke depannya adalah Las Penjaga Keutuhan Anak Yatim. Las Penjaga Keutuhan Hidup Anak Yatim. Coba ditulis, diketik biar hafal. Las Penjaga Keutuhan Hidup Anak Yatim. Itu nanti akan menjadi slogan atau branding kita untuk kedepannya ya. Teman-teman semua mungkin tahu ya, lembaga filantropi terbesar yang sekarang sudah dibekukan. Saat itu kalau kita kenal lembaga itu, kalau kita maksudnya kita mengingat bencana, mengingat kebencanaan, pasti teman-teman ingat apa saat itu? Sebelum-sebelumnya. Mungkin sekarang juga masih ingat lembaga itu. Ingat apa? Coba jawab di kolom chat. ACT. Nah, itu siapa yang ngomong tuh? Kak Putri ya, insyaallah. Ya, ingat ACT. Hampir seluruh Indonesia, bahkan negara-negara lain juga sudah dibantu. Kita ingat ACT. Maka itu harapannya. Ke depan, masyarakat di Indonesia mengenal Las Abulia Tama adalah las yang nomor 1 dalam menjaga keutuhan hidup anak yatim. Bismillah ya teman-teman. Maka dalam kurban ini, kita pun memasukkan kata utuh dan kata yatimnya, dan insya Allah ini menjadi value. Ini
yang harus dikuatkan oleh teman-teman semua, bahwa kita tidak bersaing secara harga. Di pusat pun harga nasional itu dibilang murah juga enggak, dibilang kemahalan juga enggak. Jadi dibilang murah juga enggak kemurahan, karena ada yang jauh lebih murah dari harga nasional. Harga nasional kita 2,7 apa? Ada yang 1,9, ada yang 1,8. Dibilang lebih mahal juga paling kemahalan juga enggak, karena ada yang 3 juta, 3,5. Maka kita bukan bersaing secara harga karena kita belum bisa bersaing di ranah itu, kita belum punya peternakan sendiri, kita belum punya lumbung kambing, sapi sendiri, maka yang kita akan majukan, kita akan kedepankan adalah value yang utamanya adalah ketika berkurban di Abul Yatama, insya Allah akan mendapatkan 2 pahala sekaligus, raih double pahala. Yang pertama adalah pahala kurbannya itu sendiri. Kalau bahasanya Ustadz Sony, ya guru kita, melepas kemelekatan, pahala melepas kemelekatan harta kita yang Allah titipkan, kita kembalikan lagi ke Allah. Dan yang kedua adalah insya Allah pahala memuliakan anak yatim, yang jelas sudah di Rasulullah SAW janjikan bahwa yang siapa mereka-mereka yang memuliakan anak yatim, ia akan hidup bertetangga dengan Rasulullah, bahkan sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Itu yang nanti akan kita kedepankan. Maka sahabat semua, ini saya pesankan, sangat-sangat dipesankan, sangat diinstruksikan untuk seluruh daerah yang hadir di sini yang akan menjalankan program kurban. Karena kita sudah mengakadkan program kita kurban utuhkan yatim, maka dipastikan setiap penyaluran nanti itu ada anak yatimnya. Dipastikan setiap penyaluran nanti itu ada anak yatimnya. Apakah harus semuanya, Kang? Kalau ini udah terikat untuk utuhkan yatim. Yang enggak juga gitu. Karena di Ramadan kemarin pun kita ada guru ngajinya, ada marbot masjidnya gitu ya. Karena apa? Karena kurban sendiri pun tidak ada spesifik secara khusus ya. Secara khusus asnaf apa yang harus dibagikan di dalam ibadah kurban ini. Tidak seperti zakat, yang jelas ada 8 asnaf, fakir, miskin, amil, gorimin, ibnu sabil, orang yang hamba sahaya, yang punya utang, gorimin, dan yang lain-lain, ada 8. Kalau di kurban itu sendiri tidak ada, maka dipastikan untuk nanti penyaluran ada anak yatimnya dan disebarkan ke mereka yang betul-betul membutuhkan. Seperti itu ya, clear ya. Ini value utama kita, pahala kurban itu sendiri dan pahala memuliakan anak yatim. Nah ini program apa sih program kurban utuhkan yatim? Program yang dilaksanakan oleh LAS Abul Yatama Indonesia dengan menyalurkan kurban dari para orang-orang baik untuk disalurkan kepada penerima manfaat, terutama anak yatim, duafa yang berada di pelosok daerah, dan juga para yatim penghafal Quran, yatim village, One Quran Institute, dan rumah Quran. Nah, ini juga harus difahami bersama teman-teman semua. Nanti sebelum ke bagian assessment, kita ke bagian yang besarnya dulu. Kita sudut pandang kita yang kita kita luaskan dulu nih. Tujuan kita apa sih? Harapan dilaksanakan program ini adalah kita bisa mengatasi kesenjangan distribusi dan konsumsi daging kurban yang terjadi di Indonesia. Nah, ini tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan bisa jadi di daerah-daerah teman-teman semua, baik Sumatera, Kalimantan, terus Sulawesi, NTB, terus juga NTT juga kalau ada nanti ya, Papua. Banyak sekali kejadian ini adalah kesenjangan distribusi. Maksudnya apa? Nanti ada datanya, saya akan sampaikan datanya, ini yang dibuat oleh Kang Tegar, yang disusun oleh beliau. Jadi kesenjangan ini maksudnya adalah penyaluran kurban, penyaluran daging kurban itu lebih banyak daripada kebutuhan. Contohnya apa? Contohnya di kota-kota besar seperti Jakarta, nih saya coba langsung kasih lihat datanya ya. Ini kelasan, kita coba langsung lihat datanya. Nah ini salah satu data yang ditampilkan di Pulau Jawa, baik Jawa Barat, Tengah, Timur, dan Banten. Nah di DKI Jakarta stok penyaluran jumlah penyaluran daging kurban itu jauh lebih besar daripada kebutuhannya itu sendiri. Kelebihannya berapa? Kelebihannya bahkan
surplus ya. Surplusnya itu sangat besar, yaitu 7.451 ton. Ini hitungannya ton ya, bukan hewan kurban tapi ton. 1 ton itu bisa berapa sapi gitu ya. Kalau sapinya standar 200 kilo berarti bisa 5 sapi. Dihitung aja nih kali 5 berapa ribu 30 ribuan sapi kelebihan gitu ya. Kebayang nggak tuh? Tangsel, Bogor, Depok, Sukabumi, Bandung, Cimahi itu termasuk yang surplus. Tapi geser sedikit ke sebelahnya, tetangganya hadir di sini, Tangerang, teman-teman Serang hadir. Nah, Tangerang, Serang, Pandeglang termasuk yang defisit, termasuk yang kebutuhannya besar, tapi penyaluran hewan kurbannya atau daging kurbannya itu sedikit, maka dia terjadilah minus atau defisit. Lalu di Jawa Barat ada di Karawang, Indramayu, Majalengka, Cirebon. Nah, ini ada 3 cabang di yang tadi disebutkan, kecuali Indramayu ada di kecuali Majalengka, afwan. Majalengka belum ada di sana. 4 daerah ini termasuk yang kekurangannya luar biasa, juga banyak. Termasuk Cianjur, Tasik, hadir di sini Bu Haji Depita, Karawang, teman-teman Karawang. Lalu ke tengah ada Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, Pekalongan, itu juga termasuk yang kekurangannya sangat banyak. Kalau di Jawa Tengah kurang lebih hanya ada 3 kota yang termasuk surplus, yaitu Kota Semarang, ibu kotanya Jawa Tengah, Sleman, Bantul itu juga surplus, dan di Jawa Timur ini lebih miris lagi, dari 20-an lebih kota yang ada di Jawa Timur, hanya ada 1 kota yang surplus, 2 kota afwan, Surabaya dan Sidoarjo. Selebihnya gimana? Selebihnya rata-rata hampir seluruhnya adalah defisit, kekurangan. Di daerah kita Jawa Timur ada siapa aja ya cabangnya? Ada di sini berarti ada belum ya? Yang ada di sini berarti belum ada. Kalau di Jawa Tengah kan ada Kudus, Yai Kudus ada, terus Yai Temanggung ada ya. Maka inilah target kita sahabat semua. Yang pertama tadi ingat, value kita, tujuan kita adalah memastikan penyaluran kita untuk anak yatim, dan yang kedua adalah menyalurkan kepada yang betul-betul membutuhkan, daerah yang betul-betul memang jarang ada kurban di sana. Madiun ya, maksudnya Madiun di sini tidak termasuk ini Mbak ini. Tapi kalau di data yang ada ini hanya Surabaya dan Sidoarjo, artinya selain yang disebutkan itu termasuk yang juga defisit ya. Kan nanti bismillah ya teman-teman semua yang hadir di sini dan juga yang nanti tidak hadir, maka kenapa malam ini pentingnya bahasan kita adalah asesmen penerima manfaat kurban. Agar apa? Agar tujuan kita yaitu menyalurkan kepada pertama anak yatim, kedua mereka yang membutuhkan, kepada daerah-daerah yang memang masih jarang, maka ini kita tahu jarang dapat kurban, tahu daerah ini sering ada kurban atau jarang atau bahkan belum pernah, itu gimana? Maka kita lakukanlah nanti namanya assessment. Assessment adalah pendataan. Ada assessment mustahik, ada assessment lokasi penyaluran, calon lokasi penyaluran kita. Ada assessment calon mustahik, ada assessment calon lokasi penyaluran kita. Itu yang dilakukan pekan kemarin oleh 2 pekan kemarin oleh Kang Tegar ya. Dan tim Kang Tegar alhamdulillah mewakili tim pendayagunaan terjun langsung ke Cianjur, salah satu daerah yang defisit, dan betul terjadi itu betul terbuka ya apa realitanya, ditemukan datanya langsung oleh Kang Tegar saat itu di lapangan, satu pesantren yang pesantren itu punya alumni, salah satu alumni PPA pertama di Cianjur Selatan. Beliau saking pernah ada satu momen di mana saat kurban di pesantrennya tidak ada yang berkurban, baik kambing ataupun sapi, maka ketika santri-santri di sana yang yatim duafa melihat teman-temannya atau melihat kampung sebelah mereka berkurban, maka pimpinan pondok pesantren itu berinisiatif untuk membeli daging memotong ayam gitu ya. Ini betul-betul miris ya, sedih ya. Ketika yang lain sedang berbahagia gitu ya, di hari raya Idul Adha. Di Islam kita punya 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan itulah tujuan Islam gitu ya. Islam menyuruh kita
kenapa kurban ini dagingnya harus dibagikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita, baik dia kaya ataupun miskin. Di mana kurban, di mana dalam ibadah kurban ini Islam mengharapkan, bertujuan agar dalam ibadah kurban ini semua bahagia, semua bisa merasakan makan daging gitu ya. Sebagaimana di Idul Fitri gitu ya. Kenapa sangat sangat dihimbau teman-teman semua ya, kita seluruh umat Muslim umumnya untuk menyalurkan dana zakat itu sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa? Jawabannya, pertanyaannya kenapa? Karena agar ketika Idul Fitri itu semua masyarakat Muslim, umat Muslim itu bisa merasakan bahagia. Dia punya paling minimalnya adalah kebutuhan pokok di rumahnya terpenuhi gitu. Beras di rumahnya ada. Perihal nanti lauknya atau apanya, setidaknya dia tidak kosong sama sekali gitu, tidak kosong dapurnya. Maka itulah tujuan kenapa zakat itu harus disalurkan sebelum sholat Idul Fitri. Bahkan kemarin ya terjadi malam takbiran itu hampir terjadi setiap tahun di Abul Yatama. Sampai malam takbiran pun kalau bisa kita masih ada dana zakat fitrah gitu, kita bisa salurkan, kita salurkan gitu. Kita keliling-keliling ke jalanan-jalanan, ke pelosok-pelosok gitu, masuk-masuk ke gang-gang. Kita pastikan bahwa semua sudah punya beras gitu ya di malam hari itu. Itu teman-teman semua ya. Begitupun kurbannya. Maka itulah betapa Islam mengatur segalanya dengan kompleks gitu ya. Segala sesuatunya yang Allah suruh, yang Rasulullah perintahkan itu sudah diatur segalanya gitu. Kenapa kurban ini Allah kasih waktu 3 hari, 4 hari afwan. Hari Raya Idul Adha, hari Tasyrik ada 3 hari. Karena Rasulullah mungkin karena Islam pun tahu gitu, Allah pun tahu. Untuk menyalurkan daging kurban ini nggak cukup waktu untuk sehari. Maka Allah kasihlah hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Allah kasih waktu 4 hari untuk menyalurkan. Makanya teman-teman semua, bismillah, di tahun ini kita tekadkan, kita ikrarkan dalam penyaluran ini kita betul-betul rencanakan dengan matang. Ini masih ada waktu 35 hari ya kurang lebih. Ada yang sudah cek tanggal, kalau di kalender kita yang sudah ditetapkan belum ditetapkan, maksudnya di kalender itu tanggal berapa 10 Zulhijjah itu. Idul Adha di tahun ini tanggal berapa teman-teman semua? Tanggal berapa? 29 kalau nggak salah. Cek afwan. Sempat cek tadi sampai mana teman-teman? Oh Kamis tanggal berapa Gus? 29 Juni ya kalau di tanggalan ya. 9 Juni ya. Baik. Tapi dengar-dengar ada yang 28. Ya, nanti diputuskan mungkin ya. Biasanya sudah mendekati antara 28 atau 29. Artinya sekarang Mei aja udah berapa hari? 5 hari lagi ya. 27, 28, 29, 30, 31. 5 tambah 28 lah, kita ambil 28 atau 27 ya persiapannya. Artinya kita kurang dari 35 hari ya, kurang dari 35 hari. Kita hanya punya waktu kurang lebih 32 hari efektif untuk menyiapkan kurban. Maka ini kita harus buat secara matang, detail persiapan kita. Kita harus betul-betul menyiapkan dengan matang. Dalam 32 hari ini kita buat timeline teman-teman semua. Diharapkan membuat timeline masing-masing cabang itu dalam 32 hari ini yang bahkan yang baru memutuskan malam ini ingin berkurban, ingin cabangnya melaksanakan program kurban. Bismillah, dari besok pun kita sudah mulai timelinenya, buat timelinenya. Apa aja yang harus dilakukan dalam 32 hari ini? Pertama adalah pemilihan dan pengadaan hewan kurban yang sesuai syariat. Tentunya sebelum ini tidak dimasukkan ke flow karena ini sudah hal yang wajib. Teman-teman semua musyawarah baik. Kalau memang belum bisa offline, silakan digunakan media online-nya. Baik WhatsApp, grup WhatsApp kan sudah ada, atau Zoom gitu ya. Kalau memang dibutuhkan, teman-teman semua jangan sungkan mau minjem Zoom-nya cabang, mau minjem Zoom-nya pusat, terus mau kami hadir dari tim YAI pusat, khususnya dari tim pendayagunaan.
mau menghadirkan gitu ya, mengundang menjelaskan 10-15 menit tentang program kurban ini. Sangat dipersilakan teman-teman semua untuk menguatkan teman-teman, meyakinkan kalau kita tahun ini mulai untuk berkurban. Karena di tahun kemarin totalnya 59, artinya masih ada 25, kurang lebih 25, karena tahun lalu ada 84. Ada 25-an cabang yang belum mengadakan program kurban. Setelah memutuskan musyawarah, maka dilakukan pemilihan dan pengadaan hewan kurban yang sesuai syariat. Nah, ini kita harus hadir langsung, datang ke peternakannya. Silakan ini dikasih timeline-nya berapa hari, maksimal 3 hari kah, 5 hari kah, karena ini sangat perlu segera mungkin. Kenapa? Karena untuk menentukan ini hasilnya adalah nanti akan ditampilkan ke flyer-flyer yang teman-teman semua akan sebarkan. Coba yang teman-teman sudah mulai jalan program kurbannya, saya mau tahu di flyernya masing-masing, flyer cabang Yai masing-masing sudah menetapkan harga berapa di cabangnya masing-masing. Sapi 2,5 juta. Sepertujuhnya ya. Baik, sepertujuhnya. Besok baru launching, oke. Domba 2,7. Oh, di sana lebih mahal domba ya di Batubara, oke. Sapi 3 juta, kambing 3,5, Masya Allah, Palembang, dahsyat nih. Harganya mirip-mirip Bandung berarti ya. Kota besar kayak, karena kota besar di Sumatera Selatan ya. Lalu ini setelah Palembang itu ada Melabo. Melabo juga sama ya, Bu Devi ya. Ternyata di sana lebih mahal kambingnya ya, 3,3, sapi 2,5. Kalau 2,5 sapi berarti kali 7 berapa? 2,5 kali 7 berapa? 17,5 ya totalnya. Baik, ini Bismillah teman-teman semua. Jangan lupa ya, ini juga diingatkan kembali bahwa harga yang dinaikkan ini adalah harga yang sudah ditambah 20% daripada harga di peternakan. Jadi ini juga mengingatkan, walaupun di tahun kemarin kita sudah pernah coba. Contoh dari peternakan itu 2 juta. Maka tambahkan 20% dari 2 juta itu 2,4 juta yang akan kita naikkan di flyer-flyer teman-teman semua. Untuk apa? Ini sangat penting untuk penyaluran, distribusi untuk operasional dan yang lain-lain. Ini sangat penting teman-teman semua. Apalagi kalau teman-teman belum bisa motong sendiri, belum bisa mencacah sendiri, itu kan butuh orang untuk membayar itu. Nah, itulah lebih-lebihnya itu untuk seperti itu, teman-teman. Oke. Kudus syirkah sapi 3,6, kambing 3, Masya Allah. Dahsyat ya, Kudus ya, harganya mirip-mirip nih Bandung nih. Berarti hampir mendekati ya Pak Umam ya, cuma beda 100 ya, sapi sama sepertujuh sapi sama kambing. Lebih murah dari tahun lalu, sapi 17 per ekor, Masya Allah. Ada penurunan harga sapi ya di Aceh. Makassar sapi 1,9 juta, kambing 2 juta, Masya Allah, ini murah banget ya. Sapi 1,9 berapa berarti tujuhnya? 14 juta kurang ya, 13 juta sekian ya. Kambing 2 juta, Masya Allah. Ini jangan lupa ya Kak Wiwi ya, titip ya, dan teman-teman yang lain sudah ditambahkan ya. Ini bukan harga dari peternakan gitu ya. Kalau peternakan 2 juta, jangan kita di flyer 2 juta pas gitu. Ya, ini semuanya mungkin sudah memahami juga ya, sudah diingatkan, sudah membiasakan sejak tahun lalu. Setelah itu apa? Setelah itu barulah ini yang akan kita bahas, survei dan asesmen penerima manfaat. Kenapa ini penting sih Kang? Kenapa nggak udah random aja gitu? Kenapa sih tadi nggak kayak tahun-tahun sebelumnya misalnya gitu? Saya mau yang penting itu udah tahu itu duafa, kita bagiin. Bisa aja begitu gitu. Apalagi kalau kita mengambil dalih bahwa kurban ini tidak terkhususkan untuk siapa-siapanya, tidak ada asnaf khusus. Bahkan teman-teman yang di sana adalah minoritas seperti Bali dan Manado, mereka khususnya Bali ya,
saya dapat sharing dari teman-teman Bali. Di sini adakah? Tadi Bu Ajir ini saya lihat kayaknya ada. Beliau dan tim menyebarkan kepada non Muslim ya, karena di sana non Muslimnya pun duafa. Gitu. Boleh apa enggak? Boleh gitu ya, sangat boleh. Tapi kenapa sih perlunya survei dan assessment? Kembali lagi tadi teman-teman semua, ada data ini faktanya terjadi bahwa banyak di daerah-daerah kita di Indonesia terjadi kondisi kebutuhan lebih besar daripada pemenuhan hewan kurban itu sendiri. Maka teman-teman semua, memang kita harus sadari ya, kita tidak bisa memenuhi semuanya. Kita belum bisa memenuhi seluruh defisit di Indonesia. Tapi setidaknya teman-teman semua, pelan-pelan 1 desa, 2 desa yang tadinya sama sekali tidak ada kurban, ataupun ada misalnya 1 sapi tapi buat ratusan orang, misalnya ratusan penduduk desa di sana, maka disinilah kita hadir gitu ya. Hadirnya lembaga Buya Tama, hadirnya kita sebagai pengisi di saf-saf yang kosong gitu. Memang saf-saf yang lainnya, maksudnya orang yang lagi sholat itu kan ada saf-safnya ya. Saf-saf lainnya sudah terisi oleh lembaga-lembaga lain. Lembaga-lembaga lain sudah fokus ke pelosok-pelosok. Maka kita saling membantu lembaga lainnya. Kita hadir ini bukan sebagai kompetitor gitu ya. Bukan sebagai kompetitor pengumpulan zakat, bukan sebagai kompetitor penyaluran kurban, tapi kita satu sama lain saling membantu. Bahkan kalau bisa sangat disarankan teman-teman saling sharing ya, saling sinergi dengan lembaga lainnya. Kalau ada lembaga lain mau sinergi, silakan dibuka pintu sinerginya, apa yang bisa disinergikan. Pasti mereka yang sudah lebih dulu gitu ya dari kita, sudah lebih dulu berkiprah di dunia filantropi, mungkin mereka sudah tahu data-datanya, mana yang mereka bisa penuhi, mana yang mereka bisa akomodir, mana daerah yang tidak bisa. Maka inilah pentingnya teman-teman hadir di sana, saling bantu untuk menutupi atau untuk mengisi saf-saf yang kosong. Kita nggak bisa mengisi seluruh saf yang ada di masjid yang besar ya. Kita tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan mustahik yang kekurangan daging kurban. Tapi setidaknya kita bisa memenuhi, kita bisa mensupport saf-saf yang kosong tadi. Itulah tujuannya hadirnya Buya Tama Indonesia. Itu pesan dari guru kita yang sudah sangat senior di lembaga filantropi sebelah. Luar biasa yang sudah hari ini oleh takdirnya skenario Allah lembaga tersebut dibekukan. Beliau dalam tanda kutip ya, menantang Buya Tama ketika kita mau bergerak dalam bidang kebencanaan ya, kita punya PPS Siaga. Beliau maksudnya sebut aja ACT dengan segala SDM-nya yang sangat besar, dengan donasinya yang luar biasa setiap tahun hampir setengah T gitu ya, 500 M. Beliau menantang Buya Tama ketika kita mau terjun ke kebencanaan. Emang Buya Tama punya modal berapa gitu, punya donasi berapa, udah ngumpulin donasi berapa mau turun ke kebencanaan, sampai kayak gitu istilahnya. Ini udah diisi saf-safnya itu, kebutuhan itu udah sangat diisi, sangat banyak oleh ACT tadi. Maka beliau menyarankan guru kita di tadi ACT, silakan isilah saf-saf yang kosong yang belum orang lain isi. Kebencanaan orang semua pada terjun, lembaga-lembaga itu hari pertama yang penting benderanya tertancap deh gitu ya. Mau ngasihnya berapa, yang penting ketancap dulu gitu ya. Yang penting berkibar dulu benderanya. Agar apa? Agar kiprah atau citra si lembaga itu semakin naik di donatur. Bahwa kita udah hadir di sini tuh, silakan donasi ke kita. Ini udah jelas penyalurannya. Maka kita hadir ke sana kalau kata guru kita di sana di ACT. Hadirlah sebagai orang lembaga yang mana lembaga lainnya belum memenuhi itu. Contoh apa? Contoh yang di kebencanaan itu yang kadang dilupakan adalah pemenuhan kebutuhan anak-anak bayi, anak-anak kecil atau anak di bawah 5 tahun. Ketika ada dapur umum, maka dapur umum itu masak untuk seluruhnya gitu, untuk dewasa, untuk remaja dan yang lain-lain. Tidak hampir jarang ya, hampir sangat jarang yang betul-betul mengkhususkan untuk anak-anak. Karena prinsipnya apa? Prinsipnya yang penting terpenuhi dulu kebutuhannya, yang penting makan dulu, nggak kelaparan dan nggak meninggal.
Maka beliau menyarankan untuk boleh tambah ketika kebencanaan hadirlah untuk memberikan kebutuhan makanan-makanan bayi, makanan-makanan anak gitu ya. Itu contohnya. Makanya kita hadir juga nanti di kurban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah-daerah yang memang belum pernah tersentuh oleh lembaga lain, insya Allah. Setelah itu ini sangat penting kenapa survei dan assessment ini kalau bisa dimaksimalkan di 1 pekan ke depan. Ini teman-teman silakan dibentuk tim surveinya, tim assessmentnya khusus untuk butuh data, karena harapan kita besar tadi, harapan kita adalah bisa tersalurkan dengan tepat dan tepat guna, betul bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Maka inilah tahapan yang sangat-sangat penting dan tidak bisa dilewatkan. Setelah itu baru pemotongan hewan kurban. Kalau sudah survei assessment, yang pasti di sini sela-selanya di antara 2 ini kita funding, kita kumpulkan dari mudohi-mudohi. Setelah itu pemotongan di hari H sampai maksimal 4 hari di Lebaran Idul Adha. Pengepakan daging atau packing untuk distribusi daging dan dokumentasi penyaluran. Nanti insya Allah mungkin di next pertemuan kita akan bahas lagi terkait pelaporan penyaluran yang standar yang lebih lengkap lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, next. Nah, ini yang terakhir pembahasannya adalah apa saja asesmen yang harus kita lakukan di lapangan, teman-teman semua. Nah, ini nanti akan di-share juga ya, sempat di-share juga, tapi insya Allah ini ada pembaharuan. Nah, ini poin-poin yang harus kita perhatikan ketika kita asesmen. Pertama adalah lokasi program. Lokasi program itu bagaimana kondisinya? Kalau yang dia di pedalaman, di hutan, apakah layak dia diberikan? Apakah dia memang tadi betul jarang ada kurban, atau memang dia jauh dari kota, tapi sudah ada lembaga lain? Nah, makanya juga harus diperhatikan ketika asesmen. Lokasi ini tidak hanya jauh, tapi dipastikan memang daerah tersebut jarang atau bahkan tidak pernah ada kurban gitu ya. Itu lokasi yang paling utama gitu ya. Lokasinya dipastikan juga dalam penyalurannya nanti, pendistribusiannya ketika sudah mengetahui lokasinya, apa armada yang mau dipakai, mobil kah, motor kah gitu ya. Ketika ingat teman-teman Gorontalo di tahun lalu gitu ya, bisa jadi biaya pendistribusian itu cukup besar gitu. Makanya tadi sangat-sangat disarankan teman-teman untuk menambahkan 20% dari biaya dari harga peternak. Setelah lokasi program yang dekat gunung, silakan cari pegunungan, di pedalaman pegunungannya. Yang dekat pantai, silakan di pinggiran pantainya, di nelayan-nelayannya. Yang dekat hutan, silakan dicari pedalaman-pedalaman yang betul-betul membutuhkan. Atau bahkan yang di kota gitu. Gimana Kang, kok nyebutinnya gunung, laut gitu ya, hutan, sedangkan kami di kota besar. Maka carilah di pinggir-pinggir kota gitu. Kota pun ada yang kota pinggirannya gitu. Bandung kota besar, Jakarta kota besar, ada mereka yang pinggiran-pinggiran yang mohon maaf ya, yang kebersihannya masih belum terjaga gitu, yang hidupnya di sebelah dengan pembuangan sampah, atau yang di pinggiran jalanan kereta api gitu, yang sangat riskan dengan bencana gitu. Itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya jarak tempuh dari pusat publik. Ini berapa jaraknya? Akses kondisi jalan juga harus diperhatikan. Parameternya apa? Parameternya ketika aksesnya tidak mudah dilalui oleh mobil atau motor, maka ini termasuk daerah pedalaman. Dan tidak hanya memastikan daerah itu pedalaman, tadi kembali lagi, apakah daerah itu betul-betul layak ya? Apakah tanya sebelum-sebelumnya bagaimana setiap lebaran Idul Fitri, Idul Adha, setiap lebaran kurban, apakah sudah ada lembaga lain yang hadir ke sini gitu. Before after mustahik, sebelum mustahik nanti diberikan daging kurban, ini bisa teman-teman semua dibuat video. Nanti ada contoh dari pusat, ini masih diolah, yang sudah dilakukan oleh Kang Tegar dan tim media. Kalau before ini lebih ke harapan, bisa mungkin salah satu atau dua atau beberapa mustahik ditanya gitu ya harapannya. Tapi ini juga harus diperhatikan teman-teman semua. Dalam asesmen ini harus disesuaikan dengan akadnya. Ketika kita sudah menyampaikan
atau apalagi bahasanya sudah menjanjikan gitu. Nanti kita akan lembaga kita Bulia Tama akan datang ke sini untuk memberikan hewan kurban, maka itu sudah harus kita prioritaskan untuk menjadi titik penyaluran kita. Kalau kita hanya mau mendata dan kita belum tahu nih jadi kira-kira bisa nggak ngasih ke sini, dipastikan kita tidak ada bahasa untuk menjanjikan gitu ya. Karena apa namanya, data itu bisa jadi kita buat funding kita, tapi diharapkan kalau teman-teman sudah mengambil daerah tersebut gitu ya, sudah wawancara bahkan satu keluarga mustahik, maka dipastikan itu dia dapat gitu. Karena kita funding, kita syiar pakai nama kampung tersebut, kita pakai wajah mustahik tersebut gitu ya. Bisa ditanyakan harapannya apa sih Ibu Bapak sekalian di kurban tahun ini, lalu sebelumnya gimana, di tahun-tahun sebelumnya Lebaran adakah kurban. Terus setelah itu nantilah afternya, ketika penyaluran bagaimana kesannya, bahagianya. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan laporan yang konferensif ya, laporan konferensif yang bisa kita sajikan kepada donatur dan atau mudohi atau sohibul kurban. Profil mustahik secara rinci ini pernah dijelaskan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ini materi pendayagunaan yang disampaikan saat itu oleh Kang Yudi. Kalau butuh nanti saya share lagi. Ini ada asesmen yang lebih rinci lagi, bagaimana rumahnya, bagaimana kondisi ibadahnya, bagaimana kondisi alat-alat rumah tangganya. Ini sangat rinci sudah kami susun dari pusat. Ada formnya juga. Cita-cita prestasi ini lebih ke anak-anak yatim, menghafal Quran, duafa, yang memang mereka punya cita-cita yang ya lebih ke anak-anak sih, lebih ke anak-anak, cita-citanya nanti ke depannya apa gitu ya. Prestasi yang dimiliki apa gitu. Karena memberikan ke mereka-mereka yang punya prestasi, insya Allah akan lebih terasa gitu ya ruhnya. Lalu kondisi keluarga ini juga termasuk tadi profil mustahik secara rinci dan tokoh yang membantu ini atau lembaga yang membantu. Itu kurang lebihnya teman-teman semua berapa poin ini. Dari tadi saya lihat di kamera yang nyalain hanya Pak Herno ya, kayak saya sama Pak Herno gitu yang ngobrol. Yang lain masih adakah teman-teman semua masih menyimakkah? Coba. Ada, Kang. Ada ya. MC-nya Ada, insya Kang. Alhamdulillah. Ya, Tat. Yang bisa nyalain boleh nyalain gitu ya, kayak ngobrol Pak Herno, tapi kan Pak Herno juga lagi dengerin gitu ya. Pengen yang lain juga gitu ini teh. Tapi alhamdulillah sudah ini teman-teman semua, silakan kita buka aja. Kak Putri, kita buka sesi tanya jawab mungkin ya. Kalau materi insya Allah sudah, nanti akan disampaikan materinya. Saya kembalikan dulu kepada Kak Putri. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita bisa betul-betul lebih maksimal dalam penyaluran, betul-betul bisa lebih tepat lagi sesuai harapan donatur, harapan mudohi, harapan sohibul kurban, yaitu kita salurkan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Insya Allah kesannya juga akan lebih besar lagi. Sekian saya kembalikan kepada Kak Putri. Mana Kak Putri hadir? Masih ada? Keluar masuk tadi ya. Saya jadikan co-host dulu. Ya, terima kasih Kang Dudi atas materi yang luar biasa. Semoga bisa jadi penyemangat untuk kita semua dari cabang. Untuk semuanya yang ingin bertanya mungkin silahkan untuk, karena sudah jam 9:30, mungkin 2 orang cukup kali ya, satu ikhwas, satu apa. Silahkan yang ingin bertanya. Aku lupa. Yang tanya. Ya, silakan. Monggo, Gus. Assalamualaikum. Tadudri. Berdasarkan pengalaman di beberapa tahun di Magelang ya, saya kan dulu pernah jadi panitia kurban di perumahan, dan di sana itu paling tidak itu 8 sapi, 30 kambing itu selalu tercapai gitu ya setiap tahun. Terus saya sekarang mengamati lagi di tempat lain tuh juga seperti itu. Jadi mereka tuh saat ini sudah sampai ada yang 6 kambing, 6 sapi dan sebagainya. Apakah dimungkinkan pada saat ini kan katakanlah kita juga belum sekuat mereka, karena mereka kan merintisnya sudah sekian tahun yang lalu. Bisakah kita dalam tanda kutip bekerja sama dengan mereka, kita sebagai tim penyaluran? Karena kalau planningnya di Magelang itu kan kita akan menyembelih itu pada saat tasrik. Mungkin kalau nggak salah Sabtu ya, jadi idealnya mungkin Sabtu.
Nah, pada saat hari H, karena mereka rata-rata nyembelihnya itu hari H, itu kita bekerja sama dengan mereka menjadi tim penyalur yang kalau kita sudah asesmen dan kebetulan katakanlah bukannya kita membatasi, artinya kita mungkin hanya berapa sapi dan berapa kambing itu yang tidak cukup dari asesmen kita. Apa kita bisa bekerja sama dengan masjid-masjid tersebut, kita menjadi tim penyalur mereka. Karena saya mengabdi dan saya waktu itu mengalami sendiri, sampai maghrib itu kadang-kadang belum selesai karena saking banyaknya daging yang tersedia, dan kadang-kadang mereka juga menunggu proposal, kadang-kadang sampai di telepon-telepon itu nggak datang. Nah, apakah ada dimungkinkan seperti itu, dan nanti kita tetap berseragam pada saat kita mendistribusikan pakai rompi kita gitu loh. Mungkin begitu yang kami tanyakan, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di skip dulu atau langsung dijawab? Kayaknya langsung jawab dulu ya, Kak. Ya, silakan. Biar gak lupa, soalnya udah nyiapin jawabannya nih. Baik, Gus Rof dan teman-teman semua, pertanyaannya ketika ada hewan kurban atau daging yang berlebih dari para lembaga atau masjid-masjid lainnya, boleh apa enggak kita yang menyalurkan bantu? Jawabannya adalah sangat boleh gitu ya, sangat boleh tadi, karena disarankan juga untuk sinergi. Kenapa boleh? Karena betul tadi, bisa jadi keterbatasan SDM dari masjid itu sendiri, lembaga itu sendiri, maka kita datang menawarkan sinergi itu kerjasama dalam program, kerjasama dalam penyaluran. Data-data yang kita punya, data anak yatim, data duafa, data penghafal Quran, inilah akan menjadi nilai lebih kita gitu. Maksudnya kita punya penerima manfaatnya, kita punya data anak yatimnya, kita punya penghafal Qurannya, mereka punya daging kurbannya, mereka punya hewan kurbannya. Maka kita tawarkan, bahkan kalau mau ke anak-anak yatim binaan kita di kampung ini, di pesantren ini binaan kita yang sudah kita bina di Yatim Fest, dibina di yatim setiap bulannya. Kita bahkan sampai kita tidak hanya salurkan, tapi kita bikin masak bareng sama anak yatim, itu sangat diperbolehkan. Dan selanjutnya terkait SOP atau dokumentasi, itu juga harus disesuaikan dengan aturan dari masjid atau lembaga itu sendiri, Gus. Karena ini bisa jadi setiap lembaga pun punya standarnya ya. Satu, mereka kalau memang punya standar yang sudah ditetapkan oleh mereka harus kita ikuti. Contoh, boleh nih disalurkan oleh YAI, oleh lembaga A, asalkan YAI bersedia juga pakai rompi lembaga A ini, pakai ID card, dan disediakan oleh mereka. Itu kita lakukan. Yang kedua, kita tadi kewajibannya sudah, maka kita pun sangat diperbolehkan untuk tadi pakai alat perang bahasanya, tools kita yang kita punya gitu, baik rompi, ID card, atau yang lain-lain. Jadi sebetulnya nanti dalam penyalurannya, dalam laporan penyalurannya itu bisa diklaim oleh keduanya, karena yang pertama tadi lembaga A adalah dalam menerima hewan kurban itu, kita bermitra atau bersinergi dalam penyalurannya. Itu pernah dilakukan. Saya sedikit cerita, 2 tahun lalu sahabat saya di salah satu lembaga di Bandung yang cukup besar juga, dia memang nggak punya cabang gitu ya. Lembaga itu nggak punya cabang, tapi di lembaga itu punya nama besar ustadznya gitu. Dan dia membutuhkan, sahabat saya itu butuh orang yang bisa menyalurkan ke Sulawesi Tengah, khususnya di Palu. Makanya situlah tanpa berpikir panjang saya hubungi teman-teman Palu. Dan tadi poinnya nih harus diperhatikan juga, ketika mereka tidak siap SDM-nya, kembali lagi pertanyaannya, kalau kita mau membantu SDM kita siap apa enggak gitu ya. Karena tadi kan sampai maghrib belum tersalurkan. Maka saya tanya dulu ke teman-teman Palu. Teman-teman sudah punya amanah di YAI Palunya sendiri, ini lembaga ini mau menyalurkan dengan catatan menyesuaikan dengan SOP yang mereka punya. Hanya mereka menyanggupi. Bahkan sampai spesifik gitu, mau di kampung mana itu request lembaga itu harus terpenuhi, karena nanti akan menjadi evaluasi ke depannya ya. Ini Abu Latama bagus gak nih dalam sinergi dengan lembaga ini? Kalau bagus, bahkan bukan satu hewan. Dan betul di tahun berikutnya 2022
menitipkan kembali gitu. Karena alhamdulillah bisa bisa menjalankan amanah dari lembaga itu. Jadi dia kasih uangnya, dia beli hewannya di sana. Itu sangat bisa. Dan saya juga tadi titip silakan dijalankan SOP dari lembaga itu dan silakan dibuat juga dimasukkan juga dalam penyaluran dalam data penyaluran dari Yai Palu itu sendiri. Gitu ya Gus ya, clear ya. Bismillah. Disiapkan SDM-nya dulu Gus kalau mau bareng-bareng nyalurin. Siap. Kan gini, artinya justru ini bisa dibuat momentum buat kita bahwa kita kan sudah punya banyak database yatim. Contohnya katakanlah misalnya di Kota Magelang kita ada 400-an yatim. Nah, itu kan sebetulnya bisa kita grab dan bisa jadi aku minta daging sekian, tak bagikan di RQ, nanti teman-teman dari korlap yatim itu bisa datang ke, itu tinggal kita istilahnya mengepul saja. Jadi mereka akan mendistribusikan di komunitasnya sendiri. Kan kita selama ini kalau ngajak-ngajak mereka kan sudah ada koordinator area, misalnya si kelurahan ini, Bu ini, Pak ini yang menjadi koordinator yatim itu mungkin malah bisa menjadi momentum buat dia untuk mendekatkan anak yatim dengan kita juga. Dan insya Allah kerjanya tidak terlalu berat. Betul Gus, siap. Setuju. Ya, tadi baik dia yang punya hewannya atau kita yang insya Allah teman-teman kelebihan gitu. Maksudnya berlebih dari target ya. Targetnya berapa malah Allah kasih kelebihan gitu ya. Insya Allah. Yang lebihnya itu insya Allah jadi momentum kita buat merangkul komunitas atau lembaga lain. Insya Allah. Nah, kita dalam kebaikan ini nggak bisa sendiri ya. Betul ya Kak Putri ya. Satu lagi Kak Putri yang akhwat mungkin ada. Ya, lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu. Silahkan. Biasanya Kang Tegar dihitung 1, 2, 3 nggak ada. Nah, Bu Devi, kayaknya Bu Devi tadi nyalain mic nih. Silakan Bu Devi. Juga tuh. Ayo, bukan nggak sengaja kan ya? Sengaja atau enggak nih? Silakan Bu Devi Melabuh. Yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Kedengeran, Ustaz? Kedengaran, Bu Devi. Oh iya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin sharing. Alhamdulillah kan ini tahun ketiga ya di Melabuh ngadain kurban. Nah, jadi pengalaman Yatim Fest kemarin, alhamdulillah kan YAI sudah mulai dilirik secara kabupaten seperti itu ya. Artinya program-program kita juga diterima dengan baik di kalangan masyarakat, juga udah mulai akses ke Pemda ya. Jadi tapi konsekuensinya memang kegiatan-kegiatan kita jadi konsumsi banyak orang, tentu kritik dan sarannya juga makin banyak gitu ya. Apalagi kita sudah mulai punya rekan media, kemudian sudah mulai mulai meluas gitu program-programnya. Kalau dulu mungkin hanya di kabupaten kota dan beberapa hanya di kecamatan kota, sekarang kan sudah mulai ke jangkauan yang lebih luas. Nah, terkait tema kita yatim utuh, mungkin saya sering ini juga ya chat pribadi dengan Ustadz Dudi konsultasi. Ini memang agak sedikit riskan ya di kita gitu, karena kejadian kasus Yatim Fest kemarin itu kita kan sampai diberitakan menjual nama anak yatim untuk menggalang dana dan artinya mereka sampai pada kesimpulan berarti kita menjual nama anak yatim untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dana, menipu para donatur gitulah bahasanya gitu. Maka ini menjadi satu kehati-hatian kita di daerah menggunakan tema ini, karena memang pada kenyataannya kan kita juga membagikan ke yang lain seperti itu. Kecuali memang spesifik kita pakai tema yatim utuh
Oke, segmen yang menerima memang betul-betul yatim seperti itu. Artinya yatim 100% gitu ya. Karena ini memang walaupun kita paham maksud dan tujuan pusat seperti apa, kami juga insya Allah sangat paham. Tapi ini menjadi evaluasi sebagai satu kehati-hatian di DIY cabang Melabo seperti itu. Apalagi di sini kan setiap kegiatan besar kita nggak cuma bawa bendera YAI gitu, kita melibatkan kepanitiaan besar, YOA Center, jadi banyak kawan-kawan lain juga yang mungkin menimbang dan mengingat daripada nanti jadi fitnah gitu seperti itu. Jadi di sini sampai hari ini kita nggak berani pakai tema seperti itu gitu. Nah, ini gimana Ustadz? Mungkin kan setiap daerah beda-beda gitu ya responnya di lapangan seperti itu. Silahkan Kang Rudi dijawab. Bismillah. Betul, Bu Devi, awalnya pun pertanyaan besar gitu ya, Ibu Ustadz, ketika diusulkan tema Ramadan kemarin ya. Kita cerita Ramadan dulu karena pertama kali kita spesifik yatim memang program Ramadan kemarin, Ramadan utuh untuk yatim. Pertanyaan kita memang apakah bisa gitu ya, apakah bisa nanti diterima masyarakat. Dan dengan tadi ya satu dan lain hal, banyak masukan dan yang lainnya, Hazamin Fadil Ropi, justru Yatim Fest di tahun ini dibanding tahun lalu itu jauh lebih banyak penerima manfaatnya. Maka memang tadi penerimaan informasi, atau apalagi kalau teman-teman yang ikut Zoom aja gitu istilahnya, masih banyak yang belum masih salah tangkap, salah pemahaman gitu, apalagi yang enggak gitu kan. Nah, maka nanti titik terangnya insya Allah maka itu tetap akan bisa dipakai, Bu Devi. Dipastikan insya Allah bisa dipakai, dengan catatan nanti dalam setiap flyer-flyer kita, dalam setiap copywriting kita, dalam setiap kita penyampaian kepada calon mudhohi, calon donatur sedekah daging, nanti kita akan sampaikan juga, bismillah, nanti di flyer kan juga disampaikan ya, ada satu flyer ada yang sudah dibuat oleh tim media. Kenapa sih berkorban di Abu Yatam Indonesia? Pertama tadi untuk disalurkan kepada anak yatim, yang kedua adalah kepada keluarga duafa di pelosok-pelosok, ketiga di daerah-daerah pedalaman, keempat menghafal Quran. Nah, itu juga sebetulnya bisa termasuk kepada akad di awal ya. Secara garis besar, tema besar kita memang korban utuhkan yatim. Tapi kan di bawahnya itu ada subtema gitu, ada subjudul. Nah, itu juga nanti menjadi masukan juga. Saya ucapkan terima kasih juga pada Bu Devi dan tim Melabo sudah mengingatkan ya. Ini juga akan menjadi bahan funding kita ya. Bahan-bahan flyer kita nanti yang akan ditampilkan atau video nanti akan disampaikan juga di situ bahwa kurban yang akan kita salurkan diutamakan dan dipastikan gitu ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa dipastikan setiap daerah itu ada anak yatimnya. Porsinya berapa? Porsinya paling ideal ya dari seluruh hewan kurban yang ada disalurkan kepada 60%, itu paling ideal. Lebih bagus lagi ya, kalau lebih banyak lebih bagus lagi. Maka 40%-nya itu adalah duafa, 40%-nya adalah mualaf, guru ngaji, menghafal Quran, dan 60% itu pun dipastikan juga termasuk kita prioritaskan kepada para alumni-alumni kita, keluarga besar kita di peradaban YOA. Karena apa? Karena pernah disampaikan dulu sama Pak Ismail ya, kalau ibaratnya obat nyamuk gitu. Maka kita menyalurkan itu kalau obat nyamuk itu dari dalam sampai keluar gitu, muternya dari dalam keluar. Maka dari yang terdekat dulu. Karena kita kan funding itu kan ke grup alumni, kita funding itu ke para alumni Japri segala macam. Mereka tahu kita ngadain program kurban dan sangat pasti sedih gitu. Mereka akan sedih ketika pasca penyalurannya hari hanya tidak sampai ke mereka. Maka 60% ini adalah alumni PPA, 60% itu adalah salah satunya juga anak-anak yatim di sana. Yang terpasti tadi yang utamakan adalah alumni, orang-orang terdekat di keluarga besar peradaban YOA, dan juga anak-anak yatim seperti itu. Kekhawatiran gimana tadi? Sekali lagi ini akan dipastikan di setiap
flyer-flyer yang ada nanti dijelaskan juga. Kalau di flyer tidak ada, jelaskan nanti di copywriting. Maka saya sering banget mengingatkan teman-teman, silakan copywriting, tambahkan nomor rekening, tambahkan nomor konfirmasi, dan kalau bisa teman-teman tidak hanya itu, tambahkan kalau sesuai teman-teman mau menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan teman-teman bisa lebih sudah tahu nih karena assessmentnya, oh kayaknya anak yatimnya setengah-setengah deh, atau 40% malah anak yatimnya, 60%-nya duafanya, maka dipastikan itu kata duafanya itu ada di dalam setiap copywriting, setiap ajakan-ajakan kita gitu ya. Itu ya Bu Devi ya. Itu mungkin salah satu mengurangi antisipasi kekhawatiran yang ada. Insya Allah kita sangat paham Ustadz, karena juga kalau di Yatim Fest itu bahkan kita detail plotting yatimnya berapa, plotting duafa, plotting ininya gitu kan, bahkan plotting piatunya dan lain-lain sebagainya itu kita juga cantumkan gitu. Artinya belajar dari yang kemarin itu, semakin besar namanya ini, maka akan semakin banyak pengamat-pengamat di luar sana seperti itu yang mungkin mereka bukan donatur juga gitu. Jadi kita nggak bisa menutup mata. Artinya saya melihat kalau memang kita bisa mencari sesuatu yang lebih aman, bukan berarti takut ya. Maksudnya saya memahami ya ini konsekuensi nama kita yang semakin besar gitu. Maka semakin banyak orang yang memperhatikan dan lain-lain. Artinya kita kan juga harus berpikir untuk menutup peluang fitnah itu gitu. Jadi kalau kayak Yatim Fest kemarin itu kita sampai ketemu tatap muka, duduk bersama, menjelaskan. Toh di proposal juga angka-angka itu tercantum dengan jelas gitu peruntukannya untuk siapa. Tapi yang memang mereka mereka permasalahkan itu judul besar yang kita jual itu, sehingga mereka dengan jelas-jelas mengatakan berarti YAI itu menipu para donatur, menjual anak yatim untuk menarik donasi sebanyak-banyaknya. Kita bisa menjelaskan, tapi tidak semua orang bisa menerima. Jadi kalau memang kami siap menyalurkan ke semua donasi itu 100% utuh gitu. Tapi karena arahan dari pusat itu kemarin kalau pengalaman Yatim Fest ada plotting segini, kita kan husnuzon aja gitu ya, bekerja sesuai dengan arahan. Mungkin karena memang sebelumnya juga nggak pernah punya pengalaman gini, harus berhadapan dengan pemerhati yang segitu teganya menuduh kita kan gitu ya. Saya yakin kita nggak seperti itu, nggak seperti yang mereka pikirkan. Tapi belajar dari mereka, apa salahnya kita lebih berhati-hati mengambil pemilihan tema besar, karena itu yang ini ya yang jadi titik fokus mereka gitu. Artinya kalau orang nggak suka memang bisa aja sih nyari-nyari kesalahan. Cuma maksud saya untuk keselamatan kita juga, menghindari kericuhan di luar juga gitu kan. Apa salahnya kalau kita lebih ini lagi, lebih hati-hati lagi. Ya kalau memang dari pusat itu arahannya daging kurban ini harus dialokasikan untuk 100% yatim, insya Allah di Melabuh juga siap gitu. Siap menyalurkan khusus untuk yatim saja. Kita tidak ingin dituduh macam-macam juga gitu kan. Kan nggak enak sih Ustadz berada di posisi sudah bekerja terus dituduh seperti itu gitu kan. Padahal kita nggak punya niatan sama sekali menjual anak-anak yatim itu gitu. Ini yang menjadi bahan kami hari ini bekerja. Alhamdulillah kalau di Melabuh sampai hari ini kita udah dapat hampir 4 ekor sapi utuh, donasi untuk sedekah daging juga hampir 10 jutaan seperti itu. Nah tapi kan ini lagi-lagi sampai hari ini kami belum berani mengangkat tema itu karena kemarin kawan-kawan juga berpikir tetap ada plotting untuk duafa dan guru ngaji seperti itu. Maka alangkah indahnya kan kami sebenarnya pengen juga seragam dengan pusat, tapi kadangkala kan kondisi di daerah mengharuskan kami juga harus berpikir menyelamatkan namanya ke depan gitu, menjaga semangat kawan-kawan biar nggak down gitu kan. Kalau sampai kita kemarin itu mau di demo apa segala macam, kan mungkin pusat nggak mengalami kekhawatiran seperti di sini, seperti itu. Salah luar biasa ya masukannya Bu Devi. Ya pasti setiap perjuangan, kalau kata Kang Tegar, setiap perjuangan jalan yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Bahkan jangankan program gitu ya,
dengan teman-teman mengikrarkan masuk sebagai YOA di peradaban YOA dan khususnya di sosial dengan nama Abul Yatama, itu kan juga ada nama yatimnya gitu. Abul Yatama itu sini kan bapaknya yatim gitu kan. Artinya kalau memang tadi sampaikan di awal ya, saya sampaikan di awal, kenapa sih penting kita menyantumkan dua kata yang akan mungkin bukan malah dihapus ya Bu Devi, ini saya sampaikan juga di awal tadi, bahkan akan lebih sering terus diulang gitu ya, kata yatim dan kata utuh itu sendiri. Karena tadi kembali lagi ke tujuan kita, kembali lagi ke tujuan besar kita, bahwa insya Allah kita punya tujuan besar, yaitu harapannya ke depannya bukan hanya dikenal oleh penduduk bumi gitu, tapi kita paling besar adalah harapan kita dikenal oleh Allah sebagai pejuang-pejuang gitu, sebagai yang nomor satu penjaga keutuhan hidup anak yatim gitu. Maka Bismillah gitu, kita akan kuatkan ketika memang ada yang butuh ditabayunkan gitu, ada yang salah paham bahasanya menjual anak yatim, kita tampilkan datanya, faktanya, bahwa kita memang menyalurkan kepada anak yatim gitu. Toh di situ ada juga duafanya, itu pun kita harus sampaikan tadi. Makanya tadi penting kita akadnya tadi sudah disampaikan betul oleh Bu Devi, di proposal segala macam sudah ada plot-plotnya gitu. Jadi kalau justru kita ingin mensiarkan gitu, las yang fokus kepada yatim, karena bisa disampaikan juga nanti datanya bahwa di Indonesia, seluruh Indonesia gitu, data anak yatim di seluruh Indonesia sekian juta, 4,6 juta sekian, dan berapa yatim yang sudah masuk dalam pembinaan atau dalam pengawasan pengasuhan di panti asuhan, di pondok-pondok gitu, di pesantren, itu masih sangat sedikit dibanding total keseluruhannya. Maka kita sampaikan hal itu gitu, sampaikan data itu. Bismillah, ini tujuan besar kita adalah menjangkau, merangkul, memeluk gitu ya, mengurusi mereka-mereka yang belum terurusi gitu. Dan memang fokus kita akan ke yatim, justru kenapa lepas pelan-pelan gitu ya rumah Quran ke YCPKI. Sebelumnya kita memang lebih fokus pada rumah Quran gitu, kepada santri-santri penghafal Quran. Sekarang justru prioritas utama dalam penyaluran gitu, untuk anak-anak yatim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Mungkin di beberapa daerah juga bertanya-tanya juga kali ya Kang, kayak kenapa tagline-nya harus ini gitu. Mungkin para donatur juga bertanya kenapa apa ini cuma khusus untuk yatim. Jadi sekarang udah jelas ya bagaimana caranya kita jawab ke donatur. Kalau semisal ada donatur yang bertanya perihal tagline kita, sudah disampaikan juga ke Kang Budi perihal bagaimana kita menjawab gitu. Jadi karena di Batubara sendiri juga kalau perihal Ramadan kemarin ada juga sih yang bertanya, oh ini berarti nanti TBN khusus untuk yatim aja gitu. Ya kami jelaskan enggak, ya ini cuma tema gitu. Jadi hanya beberapa persen, nanti berapa persen untuk yatim, berapa persen untuk duafa, berapa persen untuk yang masyarakat sekitar, gitulah. Jadi sepintar-pintarnya kita lah menjawab, jangan sampai lepas juga si donatur tadi gitu ya. Jadi masalah daerah mungkin hanya kitalah yang tahu gitu. Baik, mungkin karena sudah jam 10 malam, kita tutup meeting kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majelis, Kak Putri. Oh iya. Jangan lupa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah-berkah untuk pekan depan petugasnya. Siapa yang belum pernah? Dari pusat. Saya juga nggak tahu. Dari pusat Pak Dudi yang mau pindah-pindah itu. Masya Allah. Silakan yang mau sapa-sapa dikasih waktu 30 detik.
Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kang Budi. Terima kasih Kang Rudi. Saya Japri di WA ya. Ayan, siap. Kita lagi ke untuk ya.